Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada drama kali ini kita akan mengangkat sebuah cerita perjalanan hidup seorang dokter ortopedi yang berhasil mendapatkan beasiswa S1 jurusan kedokteran umum di Universitas Indonesia karena berhasil menghafalkan 30 juz Al-Quran, lalu melanjutkan S2-nya di spesialis tulang di Oxford University karena berhasil mendapatkan beasiswa di LPDP Santri. Kisah hidupnya akan kita lihat setelah ini. Silakan dengarkan dan nikmati. Namanya Dinda. Dia adalah anak yang terkenal cerdas di sekolahnya. Namun, orang tuanya sudah tidak lengkap. Ayahnya sudah meninggal saat masih berumur 2 tahun. Jadi, ia hanya tinggal bersama ibunya. Ia pun tak punya saudara. Ia anak pertama dan satu-satunya. Ibunya adalah seorang buruh tani. Ia anak yang lahir dari keluarga yang sederhana, namun memperhatikan pendidikan. Jadi beliau berharap bahwa Dinda suatu saat nanti akan menjadi seorang yang sukses di masa depan. Waktu itu Dinda masih duduk di bangku kelas 3 SMP. 2 bulan lagi ujian nasional dan ia belum menentukan pilihan untuk kemana akan melanjutkan sekolah. Suatu hari ibunya memanggil Dinda. Mereka berbincang ringan sembari menikmati sepenggal kebersamaan. Din, kamu nanti cita-citanya apa kalau sudah besar? Dinda ingin jadi dokter, Bu. Dinda akan mengobati ibu kalau ibu tiba-tiba sakit parah. Bagus, itu cita-cita yang mulia, nak. Ibu harap kamu serius belajar sehingga cita-cita kamu bisa terwujud dan kamu jadi dokter yang berguna mengobati banyak orang. Seperti dalam pepatah, khairun nasi ahsanuhum khuluqa wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang memiliki budi pekerti dan bermanfaat bagi orang lain. Iya, Bu. Dinda pasti serius. Din, kamu mau ya ibu suruh masuk pondok? Loh, Bu, ibu nanti sama siapa kalau Dinda mondok? Ibu pasti sendiri dong. Ibu sudah besar, Din. Kalau cuma ditinggal sama kamu mah lebih dari kata tidak apa-apa. Tapi Bu, Dinda kan cita-citanya jadi dokter. Emangnya kalau di pesantren bisa jadi dokter? Kan rata-rata lulusan pesantren jadinya ustazah. Nah, ya tentu bisa lah, Din. Beginilah, Din. Sekarang itu banyak yang pandai ilmu dunianya seperti IPS, matematika, dan lain-lain. Tapi bodoh ilmu agamanya. Jadi, kalaupun kamu nanti jadi dokter, jadilah dokter yang soleh, dokter yang tidak sombong, dokter yang mau menginfakkan ilmunya di jalan Allah. Kalau nanti kamu jadi pejabat, jadilah pejabat yang jujur, amanah, bukan malah korup menghabiskan uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Nah, pesantren itu kan tempatnya belajar. Kamu akan dapat bekal ilmu agama. Kalau ilmu agama sudah didapat, insya Allah ilmu yang lain pun pasti mudah diikuti. Tapi Bu, Sudah, kamu pikirkan saja dulu. Ibu tidak memaksakan, nak. Itu semua ada di tanganmu. Dinda pun memikirkan betul-betul keinginan sang ibu. Tidak pernah berpikir untuk masuk ke pesantren sebelumnya. Lagi pula teman-teman Dinda tidak ada yang masuk ke pesantren. Masuk pesantren pasti nggak enak. Jauh dari ibu, jauh dari TV, dan yang pasti jauh dari HP. Itu yang pasti Dinda pikirkan. Dinda jelas bimbang memikirkan itu. Suatu hari Dinda bertemu dengan temannya namanya Vera. Dia pun menceritakan kegundahannya selama ini kepada temannya. Kenapa, Din? Kok lemes amat? gini loh Fer, masa aku disuruh masuk pondok sama ibu? Jangan mau, Din. Kamu pasti nggak bisa main TikTokan. Apalagi chatting-chattingan. Enakan di rumah. Lagi pula, Din,
Masa kamu gak tahu sih berita-berita di TV? Masuk di pondok ujung-ujungnya malah merakit bom. Jadi radikal, jadi teroris, jadi aneh gitu, Din. Masa kamu gak takut? Jangan asal ngomong lah, itu beritanya valid enggak? Nanti hoax lagi. Ya, aku gak tahu apa hoax apa enggak sih, tapi viral. Ingat Fer, viral itu bukan menjadi tolak ukur kebenaran suatu berita. Karena media sosial itu yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar Fer. Jangan asal ngomong kamu. Kita malah debat. Kamu deh kelihatannya ngebelain pondok itu. Aku bukannya bela pondok, aku hanya bela kebenaran. Udah. Kita kembali tujuan kita. Mari tiktokan. Dinda tetap butuh pemikiran. Dinda masih bimbang tentang permintaan ibunya. Di satu sisi, ia ingin menikmati masa mudanya dengan kebebasan, seperti yang selama ini dijargonkan oleh Vira. Tapi di sisi lain, ia sadar betul kebebasan itu semua justru akan memperburuk masa depannya, akan memperburuk mimpi-mimpinya, hingga akhirnya Dinda jatuh dalam kebimbangan. Kamu masih bimbang, Din? Ibu, iya Bu, saya masih bimbang. Ibu sih gak maksa. Coba kamu pikirkan baik-baik. Sekolah di sekolah biasa, kamu akan sulit fokus. Ada HP, ada game, ada TV dan lain-lain. Coba kalau kamu di pondok, jangankan HP, radio pun dilarang di sana, Din. Jadi kamu bisa fokus belajar dan jadi anak soleha. Gimana? Kita lihat dulu pondok pesantrennya Bu. Nah, gitu dong. Itu baru anak ibu. Ya udah, besok kita ke pondok. Dinda memutuskan untuk melihat-lihat dahulu bagaimana pesantren. Ibunya mengantarkan Dinda sampai di sebuah pesantren. Pesantren itu mewah, mepet sawah. Badan pesantren dikelilingi dengan kebun. Di tengah-tengah pesantren ada lapangan dikelilingi dengan beberapa pohon kelapa. Dinda dan ibunya lalu menemui seorang ustadzah yang bertugas menerima tamu. Mereka bertanya-tanya banyak hal tentang pesantren, sampai kemudian hasil memutuskan Dinda untuk masuk pesantren. Memutuskan untuk mendaftar. Dinda benar-benar masuk ke pesantren setelah menerima surat kelulusan saat ujian nasional selesai dilaksanakan. Hari-hari paling berat adalah hari di mana ibu Dinda benar-benar harus jauh dari Dinda. Hari itu, sang ibu mengantarkan Dinda ke pesantren, bersiap melepaskan anak semata wayangnya untuk menuntut ilmu dan jauh dari dirinya. Bersiap untuk melepaskan anak semata wayangnya untuk menjadi para pewaris Nabi Muhammad. Din, jangan sia-siakan usaha ibu buat cari duit untuk sekolahmu. Ibu ini cuman seorang buruh tani. Setiap hari punggung dibakar mentari, pergi pagi, pulang sore nanti. Belajar yang benar di sini, jadi anak yang berbakti. Ibu Dinda selalu memberi support sebagai orang tua. Beliau sadar betul pesantren tidak bisa benar-benar mengubah seorang anak tanpa ada bantuan dan andil dari orang tua. Meletakkan begitu saja, maka nasihat demi nasihat dan entah berapa ribu doa yang terucap selalu mengalir pada diri Dinda. Kehidupan Dinda yang baru saja dimulai untuk yang pertama kali menjadi seorang santri, dan ia mulai menempati kehidupan di pesantren. Woi, dan bener tuh orang. Astagfirullahaladzim. Balik ke belakang. Itu baru datang sudah di depan. Antri dong. Awal kali masuk pesantren, Dinda kaget. Segala hal terasa baru. Mandi antri, makan antri, semuanya serba antri. Bahkan ada rasa tidak betah ingin keluar saja rasanya. Apalagi ketika mereka melihat teman-temannya sudah banyak yang keluar dari pesantren. Tapi
Semua menghilang di saat Dinda teringat di mana dan bagaimana perjuangan ibunya menyekolahkannya. Hingga akhirnya Dinda tetap berusaha untuk bertahan di pesantren. Kuncinya ada dua. Yang pertama, sabar. Disebutkan dalam mahfudot, man sabara dhafira. Barang siapa yang bersabar, pasti ia akan dapat. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Disebutkan dalam Al-Quran, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan tunjuki baginya jalan. Maka para santri sekalian, mari bersabar dan bersungguh-sungguh agar Allah menunjuki dan memberi apa yang kita inginkan. Dikala futur pun Ustadz Ustadzah di pondok selalu memberikan semangat. Maka Dinda menjalani kehidupan di pondok pesantren dengan terus belajar. Ia melupakan ketidakbertahan dia dengan membunuh jenuh dengan cara membaca, memotong waktu dengan menghafal, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna untuk mimpi-mimpi dan masa depannya. Ia sudah mengesampingkan rasa ego dan nafsunya untuk keluar dari pesantren. Ia ingat betul keinginan sang ibu agar ia di kemudian hari bisa menjadi dokter yang berguna dan juga soleha tentunya. Maka Dinda benar-benar serius dalam belajar di pesantren. Ada sebuah perkataan, siapa yang menanam pasti ia akan menuai. Setelah Dinda sekian lama berada di pesantren, berita baik itu datang. Din, sini Din. Ada apa Ustazah? Kamu punya hafalan berapa juz? Alhamdulillah Ustazah, sudah 20 juz. Masya Allah. Bagus, bagus. Kamu lanjutin lagi hafalan kamu sampai 30 juz. Ada kabar baik buat kamu. Salah satu universitas membuka beasiswa jurusan kedokteran bagi siapa yang hafid. Alhamdulillah Ustazah. Beneran Ustazah? Beneran. Jadi kamu selesaikan dulu hafalan kamu. Nanti kami bantu mendapatkan beasiswa tersebut. Pasti Ustazah. Itu cita-cita saya menjadi dokter Ustazah. Akan saya selesaikan 30 juz. Doakan saya ya Ustazah. Iya, saya doakan. Setelah mendapatkan berita itu, Dinda benar-benar serius dalam menghafal Al-Quran. Ia berusaha menyelesaikan 10 juz terakhir dalam surat Al-Quran, lalu memurojaah hafalan-hafalan yang selama ini sudah dihafal. Dinda benar-benar harus meraih mimpinya. Dinda benar-benar harus menjadi seorang hafiz. Itu tekadnya. Ia sadar betul ada orang-orang yang patut ia banggakan, ada orang-orang yang patut ia beri senyuman. Maka Dinda lupa tentang lelah, Dinda lupa dengan santai, Dinda lupa tentang semua itu. Yang ia tahu adalah berusaha, yakin, dan selalu bertawakal kepada Allah. Karena di saat kita sudah melakukan semua itu, Allah SWT akan memeluk doa-doa kita. Allah SWT akan memeluk mimpi-mimpi kita. Dinda adalah orang yang ingin membuktikan itu semua. Dan akhirnya Dinda menyelesaikan hafalannya. Hari ini Dinda diuji, dilihat oleh orang yang paling ingin dilihat senyumannya, dilihat oleh orang yang paling ia cinta, dilihat oleh orang yang selalu ia harap doa-doanya, ibunya. Dinda benar-benar ingin membuktikan pada siapapun. Dinda benar-benar ingin membuktikan bahwasanya dengan doa, usaha, tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas.
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bu, maafkan Dinda, Bu. Dinda belum bisa membahagiakan Ibu. Mungkin dengan ini Dinda bisa membanggakan Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas doa-doanya. Maafkan Dinda jika banyak salah. Maafkan Dinda jika Dinda masih belum bisa menjadi anak yang Ibu banggakan. Ibu sudah bangga sama kamu. Ibu sudah bangga dengan apa yang kamu lakukan. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Dan begitulah kisah Dinda berakhir. Dia berhasil mendapatkan beasiswa karena ia telah menghafal 30 juz Al-Quran, menempuh S1 pendidikan di Universitas Indonesia, kemudian dispesialisasi tulang di Oxford University. Hari itu Allah memeluk mimpi-mimpi Dinda. Allah menjawab kesungguhan Dinda. Dan dari ceritanya Dinda berusaha mematakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin di atas muka bumi ini. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan ketika kita berusaha mencari jalan. Dan Dinda selalu berusaha ingin mengatakan, jangan pernah menyalahkan keadaan. Sekian dari kami, see you next Afla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.